Mereka selalu ada di sekitar kita. Di alam yang penuh misteri, ada juga keberanian untuk mengungkap dari segala sisi. Banyak saksi yang kami hadirkan untuk mengungkap berbagai macam misteri. Akan membawa kalian melintasi berbagai tragedi dari berbagai lini. Yang datang pergi, yang pergi kembali. Kembali lagi di Kliwon. Oke, selamat malam semuanya, sahabat Bening Klinik Indonesia. Bertemu lagi dengan aku Adit ya di program Kliwon yang selalu kita tunggu-tunggu di setiap hari Kamis malam Jumat. Kliwon, seru. Oke, teman-teman semua, dan seperti biasa di program Kliwon kita akan mengupas gitu ya kisah-kisah misteri yang dialami oleh narasumber kita pada malam hari ini. Tapi sebelum itu aku mau ngingetin lagi nih buat teman-teman yang merasa belum follow akun kita, di follow terlebih dahulu. Jadi biar kalian gak ketinggalan update terbaru seputar promo yang sedang berlangsung ataupun program-program yang menarik dari Bening Klinik Indonesia, gitu ya. Dan nanti yang mau tanya-tanya lewat kolom komentar boleh ya. Jadi siapin cemilan kalian, siapin minuman kalian, kita bakal seru-seruan bareng selama 1 jam ke depan. Oke? Nah, jadi kita sedikit prolog dulu teman-teman. Jadi pada hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu. Ini yang bisa dibilang masih muda ya, terbilang cukup masih muda karena masih jatuhnya Gen Z ya bintang tamu kita ini. Jadi beliau ini mengalami beberapa kisah gitu ya, yang bisa dibilang di luar akal sehat lah ya. Dan beliau mengalami ini nggak cuma setahun 2 tahun ya, tapi berjalan sampai beberapa tahun gitu. Dan bahkan dari kecil malah ya, bahkan beliau ini sempat mengalami hal yang di luar nalar manusia gitu ya. Jadi biar teman-teman gak penasaran ya, biar kita tahu nih kira-kira kisahnya apa aja sih yang dialamin ya sama narasumber kita. Langsung aja kita sambut the one and only Kakak Siva. Tepuk tangan dulu dong. Halo Kak Siva, assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam Kak. Wah, Baik, luar alhamdulillah. biasa. Alhamdulillah sehat ya, seger nih. Padahal perjalanan tadi jauh ya. Ya, dari Bandung saya. Dari Bandung ke Jakarta. Nanti malam pulang lagi ke Bandung. Iya, pulang dari sini ke Bandung lagi. Pepe luar biasa ya. Tapi naik mobil kan? Travel. Naik travel, kalau Iya. keren naik sepeda. Kasih Pak. Oke, Kak Siva, sekarang kesibukannya apa nih Kak Siva nih? Oke, kesibukannya sekarang lagi lanjut sekolah S2. Wih keren, S2 lu. Iya, alhamdulillah. Ambil jurusan apa Kak? Teknik sipil. Wih berarti ntar jadi arsitek dong? Insinyur ya. Insinyur ya? Ini Peri juga insinyur nih dia nih. Tukang insinyur. Dia insinyur dia gelarnya ada 2 double. Amin. Oh gitu, mudah-mudahan lancar ya kuliahnya ya Amin, Kak Siva ya. Kan aku sempet nge-kepoin dikit tuh, Kak Siva nih kayaknya pernah sempat jadi mojang ya, Iya. Sukabumi ya. Betul. Mungkin kalau buat teman-teman yang belum tahu mojang itu kayak abang nonenya Jakarta gitu ya. Iya, kayak Itu sebenarnya ajang-ajang apa sih Kak Siva? Nah, Penasaran deh. sebetulnya Mojang Jajaka itu sebetulnya buat role model ya. Oh, role model, Ya, role oke. model buat Kota Sukabumi dalam bidang pariwisata, kemudian industri kreatif juga, UMKM juga gitu. Oh, berarti apa namanya biar anak-anak muda di Sukabumi bisa ngeliat nih. Ya, kalau potensinya yang ada di potensinya. Sukabumi seperti apa, baik untuk di luar Sukabumi pun gitu, kita memperkenalkan bahwa ternyata Sukabumi pun punya hal yang menarik gitu dari banyak kota gitu, nggak kalah juga gitu. Oh iya, jadi ada banyak apa namanya ini ya, nggak cuma pariwisatanya aja, Betul, kulinernya, kulinernya. terus sejarahnya. Betul. Wah, tepuk tangan dulu dong buat Kak Siva, luar biasa keren banget ya. Oke, berarti Kak Siva sekarang masih mengenyam pendidikan di S2 Ya. gitu ya. Nah, ini kan kita tahu nih backgroundnya Kak Siva ini kan apa namanya seorang mojang gitu kan, pasti kan ketemu banyak orang gitu ya. Terus katanya juga sempat live juga ya, jadi Iya. host juga di TikTok juga ya, di Iya. salah satu e-commerce juga gitu kan. Betul. Nah luar biasa banget. Tapi nih di balik ini semua ya, ternyata nih Kak Siva juga pernah menyimpan kisah misteri di kehidupan dia yang di masa lalu ya. Karena sekarang sih alhamdulillah udah better lah ya bisa dibilang ya, karena tadi udah sempat ngobrol sedikit, tapi ada yang belum diceritain juga sama Kak Siva nih, makanya penasaran, pengen Ya, tahu. boleh. Karena tadi aku datang kayaknya udah setengah jalan tuh Ya, obrolan kan. Udah. Nah, oke, kita mulai dari masa kecilnya Kak Siva nih. Nah, tadi apa namanya sempat dibilang katanya Kak Siva tuh
dari kecil udah sempat dapat gangguan makhluk halus ya? Iya, Boleh betul. diceritain nggak Kak Siva? Kira-kira Boleh, gimana boleh, sih awal boleh. mulanya? Jadi sebetulnya dari saya SD ya, waktu saya SD. kecil ya, Oke. saya tuh posisinya itu lagi mau lihat barongsai. Mungkin anak kecil pasti suka ya, zaman-zaman kita kecil pasti lihat barongsai Iya, gitu. iya. Nah posisinya tuh saya berangkat sama ibu saya, sama adik saya. Iya. Posisinya tuh memang kalau misalkan ke salah satu tempat wisata yang ada di Sukabumi itu kita harus lewat jembatan Oke. gitu. Di jembatannya tuh posisinya memang dekat sekolah SD. Oh, iya. Cuman posisinya tuh padahal kan masih sore ya, 3:30 gitu. Dari situ tuh saat saya lewat tuh udah nggak enak badan gitu. Oke. Nah pas sampai saya di tempat lokasi, kaki saya nggak bisa gerak gitu, sampai posisinya itu saya tuh pingsan waktu saya lagi nonton tuh, sampai saya digotong dibawa ke rumah gitu. Oh, jadi pas abis lewat jembatan sampai di lokasi yang ada barongsai langsung ngalamin hal itu tuh? Iya, saya udah nggak bisa gerak kakinya, terus saya langsung dibawa pulang ke rumah. Saat saya ke rumah 3 hari berturut-turut saya udah nggak bisa bangun sama nggak bisa jalan di situ. Ya Allah. Dan yang pasti ya orang tua khawatir gitu, maksudnya saya sakit apa Iya, gitu. iya. Setelah saya panggil dokter ke rumah, ternyata saya nggak ada penyakit gitu di situ. Jadi ya selama 3 hari itu orang tua saya menyimpulkan lebih baik saya diobatin ngaji, terus iya, iya. panggil ustadz ke rumah gitu, dan alhamdulillahnya saya udah bisa nangis dari situ, soalnya saya nggak bisa gerak sama sekali. Istilahnya setelah ada pengobatan lewat jalur lewat inilah Pak Ustadz segala macam gitu ya, itu udah mulai ada respon segala macam. Ya udah gitu ya? mulai respon, udah bisa makan, udah bisa nangis gitu, udah bisa ngomong gitu. Nah, tapi kan pasti keluarga bertanya-tanya dong, itu Iya. sebenarnya anak saya 3 hari itu nggak ada respon tuh kenapa sih? Nah, Iya, kira-kira pada saat betul. itu Pak Ustadznya bilangnya tuh kenapa tuh? Kasih Pak. Sebetulnya saya baru tahu sih dari saya kecil tuh saya tuh kondisinya gimana gitu. Kalau kata orang Sunda mah lempeh yuni ya. Lempeh yuni tuh kayak nggak kuat untuk kayak ke tempat-tempat yang sepi. Kayak misalnya mungkin kalau misalkan saya lewat kuburan tuh saya tuh bakal sakit badannya, nggak kuat gitu. Jadi bisa merespon hal-hal yang memang ya mungkin orang normal nggak bisa rasain, kalau saya bisa rasain gitu. Oh, berarti kalau misalkan lewat tempat yang ada makhluk halusnya terjadi gesekan energi, jadinya efeknya ke Kasifa Iya, gitu ya. Jadi saya bisa tahu, oh kalau teman saya udah, kalau menurut saya tempat ini nggak baik, saya pergi gitu. Itu berarti dari kelas berapa Kasifa taunya? Itu SD tuh kelas 5 saya tuh. Kelas 5 SD? Kelas 5 Masih SD. kecil. Itu kan pasti masih bingung kan? Maksudnya kan belum bisa ngebedain nih mana makhluk halus, mana makhluk yang beneran gitu kan. Nah, kira-kira Kasifa inget gak dulu pertama kali tuh ngeliat tuh makhluk apa waktu pas masih SD? Ngerupain teteh saya, kakak saya, ya. Kakak saya perempuan. Saya berdua posisinya sama adik saya, tapi Oke. adik saya nggak bisa lihat. Saya di ruang tengah, lewat jendela, saya manggil-manggil, kok kakak saya cuma senyum, sambil senyum menakutkan yang menurut saya gitu. Dan saya cek keluar nggak ada kakak Oke. saya gitu. Saya telepon, kok nggak, tadi perasaan di rumah, terus dia bilang saya lagi di sekolah, kan kakak saya beda 3 tahun sama saya masih di sekolah SMP katanya gitu. Oh, oke. Terus saya bingung kan, barusan yang saya lihat siapa Siapa gitu gitu ya? kan. Cuman memang udah sering gitu dari saya kecil, saya sering lihat orang lalu lalang tapi orang nggak bisa lihat. Cuman saya pikir, oh mungkin selama saya nggak ganggu, saya nggak akan gubris gitu. Saya ya udahlah gitu, saya anggap biasa aja, tapi lama kelamaan mengganggu saya ya. Berarti Kasifa udah mulai ngertinya itu waktu pas usia berapa tahun tuh? Pas udah kelas berapa SD? Pas udah taunya? 11. 11 tahun. Pas usia 11 tahun udah Iya, tahu udah kalau itu tahu. ternyata bukan manusia gitu ya. Nah, pasti kan awal-awal kan Kasifa pasti kaget ya. Iya. Kok ada makhluk yang beda alam nih yang bisa saya lihat gitu kan. Nah, itu awal-awal Kasifa untuk mengantisipasi rasa cemas atau ketakutan melihat makhluk kayak gitu tuh gimana kira-kira? Biasanya saya dibekelinnya sama nenek saya tuh. Dibekelin. Dibekelin bawang putih. Harus saya itu bawa bawang putih, saya penitihin saya di baju saya ataupun di barang yang saya bawa gitu. Biar saya kejaga gitu, ataupun saya harus bawa tasbih gitu. Terus saya harus selalu zikir, karena mungkin memang setiap orang punya kekurangan dan Iya, iya. kelebihannya gitu, dan ini mungkin salah satu kelebihan dan kekurangan saya gitu. Oh, berarti udah tahu ya kekurangannya apa, Iya. terus kelebihannya apa. Tapi kalau dari orang tua sendiri, kira-kira taunya pas Kasifa usia berapa? Anaknya tuh bisa ada kelebihan, bisa ngeliat. Kalau itu tuh waktu saya sakit itu, yang waktu saya SD gitu. Oh, yang di barongsai itu ya? Iya gitu. Dari situ udah mulai khawatir, makanya saya kalau misalnya ke tempat kayak ziarah ke kuburan, saya tuh nggak boleh
apa ya, nggak boleh sedikit orang gitu, jadi harus banyakan. Oh, masih rame-rame. Makanya orang tua saya bawa saya ke ziarah-ziarah biar saya diobatin. Kayak saya sering ikut ke Madura kemanapun biar saya ikut diobatin dan biar saya dijagain juga sama leluhur gitu. Oh, berarti itu berarti itu pas yang di Barongsai itu menjadi awal mula ya? Ya, awal mula saya tahu. Dari rentetan-rentetan yang selama ini kasih Pak alamin gitu ya? Betul. Wah, berarti udah berapa tahun tuh? Banyak Udah banget ya? lama sih. Udah lama ya? Berarti bukan 2 tahun 3 tahun ya? Dari kecil, Ya, dari kelas kecil 5? kalau ngerasainnya. Nah, kira-kira Kak Siva masih inget gak rentetan apa namanya kejadian yang Kak Siva alamin tuh apaan aja? Dari yang biasa sampai yang paling parah. Oke. Boleh diceritain, Kalau silakan. rentetan yang saya rasain sih, yang paling pertama terganggu ya, karena saya kan nggak bisa motor nih, posisinya saya dibonceng sama teman saya. Setiap saya pergi, saya selalu ngelihat teman saya nabrak orang gitu, tapi masalahnya teman saya nggak bisa lihat ya Oh, gitu. iya. Jadi saya suka teriak sendiri tuh kalau di motor sampai, kok kamu nabrak orang sih, kok nggak lihat? Tapi pas saya cek di depan nggak ada darah, nggak ada orang gitu. Itu yang selalu apa ya, mengganggu pikiran dan penglihatan saya gitu sampai saat ini. Sampai makanya kan saya sembuh pun baru 2 tahun ke belakang. Oh, berarti tahun 2023 ya? Iya, 2022. 2022. 2022. Itu udah mulai. Sekarang udah normal lagi liatnya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi kalau dari feeling sih masih bisa ngerasain. Ya? Feelingnya, kalau feeling udah nggak enak ya pasti. Nah itu kan berarti kan Kak Siva kan pasti kan kerja, maksudnya sekolah terus kuliah kan. Nah berarti selama melakukan aktivitas itu selalu dapat gangguan terus dong? Iya, kalau gangguan sih paling sering di kosan ya. Waktu di kosan itu saya tuh sering ngerasain dan ngeliat, karena kan posisi kosan saya itu ada di lantai 2, jadi sering saya lihat lalu lalang orang-orang, tapi posisinya tuh dari jam 10 ke atas gitu. Oke. Ya, dan posisinya tuh alhamdulillahnya gitu kan, mungkin orang-orang normal pasti mikir mungkin ini perasaan aku aja gitu kan, tapi nyatanya alhamdulillahnya ada teman saya waktu itu di kosan ngedenger, kalau mereka bisa ngedenger bahwa saya tuh apa yang saya rasakan tuh memang benar. Mereka dengar sendiri orang ketawa-ketawa, orang lari-lari, ribut di lantai 3. Oh berarti temannya Kak Siva juga ikut ngerasain berarti ya? Iya. Bisa ngerasain residu energi juga berarti? Iya. Padahal mereka nggak ada basic bisa ngeliat sama sekali? Nggak ada. Ada teman-teman saya yang selalu menemani saya di saat saya sakit gitu. Oh, oke. Itu berarti kejadiannya pas masih kuliah ya Kak Siva ya? Iya. Pas masih kuliah? Ya betul, waktu kuliah banyak sih hal-hal yang saya rasain ya, karena kalau menurut saya pribadi gitu, di lain sisi selain masa kecil saya juga, masa kecil sekarang saya pun yang sedang saya lakukan, masa kuliah saya gitu, yang saya alamin, saya ngalamin hal yang buruk gitu waktu saya kuliah. Posisinya tuh saya lagi kumpul jurusan ya, jurusan kuliah saya, terus saya kumpul, posisinya tuh saya di tengah lapang gitu, tapi tiba-tiba orang-orang teriak lihat muka saya udah banyak belatung, dari kepala sampai bawah tuh udah banyak. Beneran belatung di muka? Iya, sampai orang-orang teriak kan, saya pikir ya mungkin orang bercanda kali ya gitu. Saya nggak pernah mikir pas saya giniin ini udah belatung tuh, udah banyak belatung gitu. Tapi apa namanya Kak Siva nggak berasa gitu tiba-tiba aja gitu ada belatung di muka? Sampai orang-orang kan saya teriak tuh, saya udah nggak apa ya, saya udah nggak mikir harus gimana nih, saya harus lari ke WC kan ya, saya harus ke WC perempuan, saya lari, saya buka semuanya, saya cuma bisa nangis, ternyata masih banyak bergelantungan di kepala saya gitu, sampai ke rambut semua. Dan ya udah saya mutusin, saya telepon teman saya, anterin saya pulang karena nggak ada orang yang mau nganterin saya dengan posisi begini. Saya dianterin pulang di kosan, saya dimandiin sama ibu kos karena saya cuma bisa nangis minta tolong. Saya udah nggak sanggup buat ngebersihin kepala saya dan badan saya sampai keluar dari saku-saku celana saya banyak belatung. Sampai ke saku-saku celana? Berarti sebadan-badan dong? Sampai ke kaki juga ada belatung juga? Ya, sampai orang-orang mungkin mikirnya kalau saya pakai pelet kali ya kalau begitu ya. Ya mungkin kalau orang yang awam mungkin mikirnya ini sampai mikir kayak begitu. pakai sesuatu nih gitu ya, kan. Gitu, karena nggak normal posisinya itu di jam 2 itu. Siang? Siang. Bener-bener tongolin. Iya, diliatin sampai orang-orang jijik, teriak, nggak mau tolong, sampai orang kayaknya saya pengalaman paling malu selama saya kuliah sih. Iya sih pasti. Kita juga sama ya, pasti terus bakal mikir juga kan kalau tiba-tiba misalkan penyok nih keluar belatung itu kan dari kuping kan agak aneh juga kan mikirnya. Oh normal ya? Oh normal. Kalau dia kadang lagi keluar kunci L Kak di sini.
Iya ya. Tapi pada saat itu Kak Siva sempat bertanya-tanya nggak, ini gue kenapa sih kok bisa tiba-tiba keluar Iya. itu? Saya sempat bertanya, saya sempat tanya ke teman saya, kamu tadi lihat nggak belatungnya dari mana? Kan saya nggak ngerasain Iya. Posisi saya lagi dengerin yang di depan, saya nggak expect. Ya maksudnya saya nggak kalau di sekitar saya itu ada apa-apanya gitu. Sampai enggak kok tadi kamu normal-normal aja, kamu habis dari mana? Habis dari kosan ke sini, kata saya itu. Saya baru beres mandi loh. Saya kan pasti kalau mandi kita ngerasain ya perempuan gitu kayak Masih seger gitu kan. nggak mungkin kan tiba-tiba ada belatung gitu kan. iya. Tiba-tiba ya hal itu terjadi gitu dan ibu kos aja sampai ya khawatir gitu sama saya gitu, kenapa kok bisa ada belatung, posisi kamu ada di tengah lapang loh gitu, bukan orang yang kayak abis dari dari kebun, dari mana gitu kan, wajar gitu kalau dari kebun. Cuman masalahnya ini sampai sebadan semua gitu, sampai orang-orang jijik sama saya kayaknya itu. Teman-teman yang cowok-cowok juga pada ilfil juga dong? Ilfil lah, udah jelas itu. Nah, kalau kita bicara soal cowok-cowok nih, tadi Kak Siva sempat cerita juga nih, katanya sempat ngalamin ada cowok-cowok yang terobsesi sama Kak Siva nih. Iya betul. Boleh nggak diceritain Kak Siva? Boleh. Sebetulnya mungkin saya juga kurang tahu ya, maksudnya apakah perlakuan saya itu udah baik atau belum gitu, maksudnya diterima dengan baik atau enggak gitu. Dengan saya menolak cowok-cowok yang deket sama saya gitu. Kebetulan beberapa cowok yang pernah deket sama saya, mungkin salahnya saya tuh terlalu friendly ke cowok gitu. Jadi saya selalu ngebantu teman-teman cowok di sekitar saya dan mereka mungkin mikirnya saya tuh sayang atau punya rasa lebih gitu. Lebih, betul. Ya. Baper lah ya Baper cowoknya lah ya. gitu cowoknya. Kalau saya mikirnya saya berbuat baik tuh karena saya sesama manusia gitu. Bukan karena saya sayang atau bukan berarti saya jatuh cinta, enggak gitu. Dari situ saya mulai kenal beberapa cowok di tingkat 1 tuh. Saya kuliah 2018 itu kenal beberapa deket cowok. Cuman saya selalu bingung karena saya juga posisinya kan lagi sakit ya, maksudnya lagi diri saya tuh belum sembuh kalau saya rasain, karena di tingkat 1 sampai saya pernah di kelas itu selama seminggu kepala saya nggak bisa bangun. Saya tuh selalu gini nih Di kelas begitu terus? Iya, sampai saya tuh minta tolong teman saya nggak kelihatan kan di depan Iya. misalkan saya nulis, karena posisi saya sakit kepala, sampai saya ronsen ini otak. Saya pengen tahu ada masalah apa nih, saya pengen tahu, saya ngecek nggak ada. Baik-baik aja tuh? Baik-baik kalau aja. secara medis? Medis, makanya kan nggak masuk di akal tuh. Selama tingkat 1, tingkat 2 makin parah. Posisinya tuh tingkat 2 tuh mungkin memang nggak semua orang tahu ya, saya juga bukan orang yang suka cerita sama teman-teman kelas saya apa yang saya alamin, sama teman-teman kuliah, hanya teman terdekat saya aja gitu. Saya berani buat cerita gitu karena saya takut juga. Terus saya alamin tuh yang buat saya parah tuh sampai saya lagi sholat malam, tiba-tiba ada burung. Saya tuh kan kosannya ada jendela kecil. Oke, di situ tuh bisa masuk ke burung, dan burung yang masuk tuh burung gagak malam-malam. Burung gagak? Posisinya tuh tepat di depan sejadah saya dan mati burung gagaknya. Itu pengalaman yang buat saya takut ya. Saya baru beres sholat, tiba-tiba ada burung gagak mati di depan sejadah saya gitu. Tapi waktu itu belum sempat kepikiran yang aneh-aneh? Enggak, saya mikir mungkin burung gagak nyasar kali ya gitu. Saya nggak mikir hal-hal kesana, saya hiraukan gitu biar saya nggak terlalu terfokus hal-hal begitu gitu kan. Dan makin parahnya tuh pas paginya saya nemuin bangkai tikus di depan kamar saya gitu, sampai banyak darah bercecer gitu. Kayak tikus yang udah dimatiin terus diinin darahnya depan kamar kayak sengaja sampai gitu ya? bau bangkai kamar saya tuh. Tapi masih belum berpikiran kalau itu ada gangguan dari... Enggak, saya mikirnya saya tuh terlalu positive thinking mungkin ya. Saya terlalu mikirnya ya udah mungkin hewan lagi lewat gitu. Saya nggak mikir separah itu gitu. Tapi lama kelamaan yang buat saya aneh, ada beberapa laki-laki yang ngasih barang yang menurut saya nggak masuk di akal. Contohnya nih, waktu itu kan saya lagi saya kebetulan aktris juga di pameran-pameran kalau kabaret kayak begitu-begitu di kampus. Saya tuh dikasih pulang dari situ, saya tuh dikasih botol kosong kayak botol minum, tapi nggak boleh saya buka. Nggak boleh dibuka? Nggak boleh. Dia ngasih nih kan, kalau orang normal kalau kita habis pentas tuh kasih bunga ya, kan ya. Kalau orang cowok normal gitu, tapi ini enggak. Tapi malah kasih saya botol kosong yang isinya saya juga nggak tahu apa. Terus saya mikir, saya nggak expect aja. Saya mikirnya dia bercanda kali ya. Saya buang aja gitu aja. Nggak dibawa pulang? Iya, dia lihat itu saya buang ke tempat sampah.
Dan saya mikir, dan saya tuh acuh aja gitu kayak ya udah dia teman saya, dia mau ngobrol sama siapapun silakan aja. Saya mau ngobrol sama siapapun, kita kan saya kan nggak pacaran sama siapa-siapa juga. Oh, iya. Kenapa harus saya jaga perasaan orang lain Iya, gitu, iya, ya kan benar. gitu. Berarti mikirnya waktu pas ngebuang ya udahlah nih orang nggak jelas nih, buang aja lah Iya gitu buang ya. aja mungkin lah, ya kan Oke, kalau oke. kita mikir apaan sih gini gitu. Aneh sih itu yang buat saya berpikir. Terus yang keduanya memang saya deket sama banyak laki-laki ya untuk mengenal kan, Iya, untuk iya. mengenal karakter, untuk pendamping saya mau seperti apa gitu. Iya, iya. Wajar kalau Aha. menurut saya perempuan dekat dengan laki-laki, tiba-tiba ada laki-laki ngasih mawar putih ke saya. Oke. Dan saya tuh saya ngasih ini ke teman saya nggak mau bunga, saya emang nggak butuh bunga, saya bilang gitu kan, bercanda gitu saya kasih, tapi dia rebut laki-laki yang ngasih ke saya terus lemparin ke saya. Oh, Nggak dilempar. boleh diterima sama orang lain. Harus kamu yang megang nih. Iya, gitu. dan saya bawa nih ke kosan, dan anehnya tuh maksudnya kalau bunga yang normal itu tuh 3 hari mungkin udah busuk ya. Kalau misalkan nggak dikasih air bawahnya Iya, kan. kan ya. kita nggak, ya saya nggak mikir itu bunga spesial dari Iya, orang iya. tersebut ya. Oke. Saya mikir ya udahlah taruh aja gitu di meja, tapi ini udah seminggu gak layu-layu bunganya. Yang buat saya mikir kok bisa ya bunga nggak Iya. layu gitu. Dari situ aja udah hal janggal, saya tuh mulai ngerasa aneh. Dari situ saya juga mulai sadar bahwa saya itu ternyata diintain selama ini karena dia tahu apa baju yang saya pakai dari atas sampai bawah dan Ini- apa yang saya lakuin. Oke, ini orang yang sama nih. Beda. Beda lagi orangnya. Beda lagi. Memang saya akuin saya hal yang kurang baik saya itu saya suka nolak cowok gitu. Karena memang teman-teman lingkungan saya kan cowok-cowok juga gitu. Tapi yang buat saya mikir tuh kenapa harus saya terima, karena kasihan gitu kan, ngapain juga gitu ya. malah jadi sakit hati lagi nanti mainnya. Betul, makanya saya ya udah saya tolak baik-baik, saya nggak bisa balas perasaan kamu. Dia udah berusaha berkali-kali sampai buat saya risih sih gitu. Oke. Sampai ganggu komunikasi saya dengan teman-teman saya. Oh, jatuhnya kayak obses gitu ya, Iya. cowoknya itu ya. Tapi ini kan berarti gangguannya masih kasat mata ya. Iya. Nah, kalau untuk gangguan kasat matanya, tak kasat matanya, Tak kasat matanya sebenarnya dari situ tuh udah mulai badan sakit-sakit. Oke. Dari situ udah mulai kok kenapa ya saya nggak ngelakuin kegiatan yang capek padahal gitu. Tapi kok sering saya demam, ngegigil. Ngegigilnya tuh setiap maghrib sampai subuh gitu. Oke. Kan saya tuh udah minum obat, udah ke dokter, tapi kata dokter saya itu sehat gitu. Saya bingung dari situ gitu. Terus setelah saya lambat laun mulai tuh sakit kepala dan ibu kos tiba-tiba kenapa selalu ada satu cowok di depan kosan saya, kan ada CCTV tuh. Kelihatan kan semua kok cowok ini selalu ada di depan kosan saya dan selalu lalang. Kan di kosan saya itu ada space jalan kecil. Oke, kayak gang Masuk gitu ya. ya, dia Aha. tuh masuk ke situ. Tapi nggak ngapa-ngapain, Naruh barang. naruh barang. Dan saya tuh baru tahu barangnya itu pas setelah saya mau pindah kosan. Kan bersih-bersih tuh Oh, kosan. iya, Saya tuh pindah kosan sampai 4 kali. Selama 2 tahun, selama tingkat 1, tingkat 2. Karena saya khawatir saya ngalamin hal begitu tuh karena mungkin lingkungannya yang menurut saya kurang baik untuk saya gitu. Jadi saya coba pindah-pindah. Dan setelah saya mau pindah lagi ke tempat yang baru, ibu kos nemuin kalau misalkan ada jendela kaca gitu, suka ada apa sih? Kan suka ada tempat buat naruh barang. Nah di situ tuh ada tanah kuburan, Ada tanah kuburan, ada dibingkis pakai daun daun pisang. daun pisang. Isinya juga isi tanah kuburan itu. Tanah kuburan warna merah, terus boneka santet kayak pocong tapi jarumnya tuh di kepala. Makanya saya sakit kepala. Boleh juga ya. Dari situ. Ada medianya berarti ya, yang langsung. Karena alhamdulillahnya sebelum saya pindah tuh saya sama ibu kos kita udah bilang, Bu saya mau ngajiin tempat ini. Setiap saya mau pindah kosan saya bilang saya pengen diliatin. Kenapa saya bisa sampai sakit kepala, sampai saya nggak bisa bangun, kepala saya sampai saya selalu sakit gitu kan. Kenapa setiap laki-laki yang deket sama saya, misalkan sayanya kagum sama dia, tapi dia tuh nggak mau sama saya. Oh, nggak ada feedbacknya gitu ya. Maksudnya kita kan tahu ya kalau misalkan kita suka sama orang, ya kan, ataupun orang suka sama kita, tapi saat saya bales dia tuh nggak akan bales, tapi saat saya sholat dia bales setiap saya sholat. Ada timingnya gitu loh. Iya. Yang buat saya kenapa harus balas pas saat saya sholat, tapi pas saya balas udah sholat
Ya kan nggak mungkin saya balas waktu sholat kan. Iya. Waktu saya balas udah sholat, dia nggak balas lagi. Waktu saya deket sama cowok-cowok yang deket sama saya tuh gitu. Oh, berarti dibikin kayak ini ya, kayak hilang daya tarik sama apa namanya lawan jenis gitu ya. Nah, berarti itu kan tadi bikin jadi kuliah jadi nggak bener dong kalau kayak gitu. Jadi berantakan dong kuliahnya, di skip dong. Kalau sakit kayak gitu apa tetap kuliah kayak biasa aja? Kalau kuliahnya kebetulan saya ke 2020 kan sempat pandemi tuh. Oh iya, benar. Dan Liburnya di rumah ya berarti? Di rumah, cuman dari situ udah sakit. Saya sampai dibawa berobat sama keluarga saya ke Jampang kalau orang Sukabumi itu biasanya. Oh, Jampang, pengobatan alternatif ya? Iya, alternatif di sana sampai muntah-muntah darah. Muntah-muntah darah? Berarti itu intensitas gangguannya kayak gimana itu? Apakah setiap hari beda-beda? Apakah sama? Tapi jaraknya tuh panjang? Apa gimana gangguannya? Sebenarnya udah berapa tempat ya saya dibawa berobat gitu sama keluarga saya. Sebelum saya ke Jampang tuh saya diobatin ke daerah Kabupaten Sukabumi. Oke. Di sana saya diobatin karena kebetulan ya alhamdulillahnya selalu dilihatin sama Allah. Kakak saya ngelihat saya tuh udah berubah karena dari raut wajah bukan adiknya yang dikenalin, Oh, udah tapi beda. nenek-nenek. Nenek? Karena kakak saya tuh bisa lihat saya di kaca di cermin. Jadi bisa lihat kalau ini tuh bukan saya gitu. Oh. Udah aneh gelagatnya karena dari situ tuh saya udah nggak mau makan sampai berat badan saya tuh turun 8 kilo dari 55 tuh. Kurus banget ya, Kurus itu saya zaman saya wah kurus banget itu. Udah kayak terus pertama saya nggak mau makan, terus saya udah nggak interest kayak kayak saya ngelihat laki-laki tuh kayak apa ya? Kaget. Kayak orang nggak normal. Kayak Iya. maksudnya kan kalau kita lihat cowok yang kita kagumin kan harusnya kita suka ya. Iya, kan? iya. Tapi ini kayak flat aja. Kayak biasa aja gitu Biasa ya? aja gitu padahal saya misalkan suka kagum karena dia pintar begini gitu. Tapi saya flat aja di situ gitu. Saya ngerasa oh ternyata ada yang aneh nih gitu. Sampai keluarga saya nanya pernah suka nggak sih sama laki-laki? Oh iya, sampai mempertanyakan ya? Iya, gitu. mempertanyakan gitu. Padahal bilang saya suka, cuman masalahnya saat saya suka laki-lakinya kok balas saya itu setiap saya sholat gitu. Saya tuh bingung. Iya. Dari situ sih. Tapi kira-kira kalau untuk gangguan yang paling ekstrimnya tuh apa? Yang sampai ke Diri ya saya. Iya, haha. Kalau ke diri saya sih sebenarnya sampai pernah saya nggak bisa denger sih. Gak bisa denger? Saya sempet ke THT sampai diambil di sini di sebelah kiri saya tuh ada batu. Sampai diangkat. Ada batu? Batunya segede mana? Segede apa ya? Segede gini deh kayaknya. Bulatan sini deh. Wih, gede juga dong, di kuping. Sampai saya sakit karena kan nggak bisa denger tuh. Iya. Tapi pas diambil memang benar bentuk batu biasa gitu? Batu memang makanya ditanya abis main dari mana ya saya. Dokter juga bingung ya? Dokter bingung lah pasti. Karena dikira dia saya main di pasir kali ya, makanya ada batu segede gitu. Itu sih yang nggak masuk akal ya. Iya, masuk akal sih kalau ada batu di kuping gitu. Iya betul. Berarti itu apa namanya? Tapi untuk secara goibnya gitu ya, serangannya sampai kena ke keluarga nggak? Apakah cuma ke Teh Siva aja? Kira-kira keluarga ada yang kena juga nggak dampaknya? Kalau serangan keluarga goib itu? enggak sih alhamdulillahnya Alhamdulillah gitu. ya. Cuman memang keluarga pasti merasakan bahwa ada yang aneh sama saya gitu. Gelagatnya udah nggak kayak orang normal gitu. Kayak kan kalau perempuan di umur saya sekarang pasti energik, pasti lagi seneng buat dandan segala macam. Saya tuh nggak mau. Saya tuh ada pernah fase 1 tahun tuh nggak mau ngurus diri saya. Nggak mau mandi, nggak mau ngapa-ngapain gitu? Mandi mau, cuman maksudnya nggak mau make up, nggak mau mempercantik diri saya. Cuek aja gitu? Cuek aja, sampai kayak nggak orang normal gitu. Iya kan, maksudnya di umur saya kan pengennya pasti pengen cantik, pengen wangi, pengen Iya, gimana gitu. Itu berarti pas ketika keluarga udah tahu nih, wah kayaknya nih Siva nih udah nggak beres nih, kayaknya ada sesuatu yang nggak ketahuan nih sama kita nih. Nah itu kira-kira tindakan yang dilakukan sama keluarga apa pada saat itu? Pas tahu Teh Siva nih dapat gangguan goib. Terus tahunya itu diganggu sama si cowok itu dari mana? Coba boleh ceritain. Kalau sebetulnya dari keluarga sih pasti tanya dulu ya ke saya gitu. Sebenarnya kenapa? Kamu ada masalah apa gitu ya? Sama di kuliah gimana? Kamu punya masalah sama siapa gitu? Dari situ ya saya bilang saya deket sama beberapa laki-laki gitu. Tapi ya maksud saya ya saya pengennya temenan gitu, nggak lebih dari itu gitu. Tapi nyatanya
dia punya perasaan yang lebih Lebih, gitu, ya. sampai sama saya gitu, sampai ya ada gitu kata-kata yang buat saya selalu apa ya teringat gitu sampai sekarang. Dia tuh ada satu omongan, dia bilang kayak gini, salah satu cowok tuh, kamu jangan ngerasa paling cantik, orang lain tuh ngeliat kamu jijik katanya gitu. Itu yang buat saya selalu berpikir Bahasa gitu, salah saya apa Iya, gitu. iya. Saya nggak pernah ngehina saudara gitu kan, tapi kok saya diperlakukan kayak begitu gitu. Itu yang buat saya selalu berpikir, dan orang tua saya pasti saat tahu saya diperlakukan begitu, ya udah kita cari pengobatan ke daerah kabupaten. Iya, iya. Terus saya tiga tempat di kabupaten. Yang pertama saya di Rukia di sana. Oke, di Rukia. Tapi saya kan posisinya udah nggak sadar tuh waktu di sana tuh. Oh, jadi udah bener-bener kayak orang ini, koma gitu? Karena yang tahu tuh ibu saya, kakak saya. Di situ mereka yang tahu kronologinya, diceritain kalau memang raga saya ketinggalan di pantai selatan di Pelabuhan Ratu. Raganya? Jiwanya kali maksudnya Jiwanya, ya? Jiwanya di sana tapi berarti Badannya sini. kayak kosong dong dalamnya ini? Iya kosong, karena memang saya selalu ngerasa kedinginan. Saya tuh selalu, kan kalau orang normal ke Jakarta panas dong. Panas ya. Saya enggak, saya dingin. Dingin terus? Dingin. Kalau ke Bekasi? Dingin semua. Saya dimanapun saya berada, harusnya kan panas ya, tapi saya selalu kedinginan. Ngegigil dimanapun itu, setiap maghrib itu tuh. Oke, berarti itu kondisinya pas dibawa ke alternatif udah nggak sadar sama sekali? Udah nggak sadar, cuman saya diceritain sama orang tua saya, kayak begitu. Saya kondisinya badannya ketinggalan di sana, saya nangis, saya minta tolong, dan dibawa lagi raga saya pulang gitu. Cuman memang saya harus minta maaf sama laki-laki. Oh, minta maafnya tuh ke semua laki-laki yang ditolak atau ke semua teman-teman cowok-cowok yang dikenal gitu? Sama teman-teman cowok yang saya tolak gitu, satu persatu, karena ada sakit hati yang memang yang mereka nggak bisa ungkapin langsung ke saya, tapi mereka nggak suka kalau melihat saya bisa menjalani hidup saya dengan baik gitu. Oh, serem juga ya. Padahal kan niatnya itu kan memang nggak ada tujuan ke arah ini kan? Nggak ada. Tapi itu setelah dibawa ke alternatif, akhirnya kondisinya udah membaik atau Belum. masih ada proses? Oh belum? Belum. Saya masih, dari yang pertama itu saya masih sakit. Saya pikir ya udah saya udah sembuh, tapi ternyata kebuka lagi. Oke. Oh kebuka lagi? Kebuka lagi karena saya nggak tahu kan, maksudnya saya cuman raga saya udah bisa ngerasain hangatnya lagi badan saya gitu yang saya rasain, dan saya mikir ya udah saya sembuh gitu. Ternyata saya masih bisa ngelihat, saya masih bisa ngerasain. Di situ saya masih terganggu dengan aktivitas yang seharusnya saya nggak harusnya saya rasain. Nggak kepengen tahu gitu ya? Saya nggak pengen tahu hal-hal begitu gitu. Dari situ orang tua saya udah mikir, oh harus gimana lagi nih gitu kan. Dari situ saya dibawa ke Jampang sama orang tua saya. Di sana saya diobatin. Waktu saya diobatin, datang almarhum kakek nenek saya. Oh, masuklah ke tubuhnya Kak Siva atau ke lewat media lain? Oh, media lain. Diceritain kalau misalnya ya pantarangan, mungkin kalau anak kecil tuh gak boleh sendirian kalau maghrib. Saya tuh selalu sendirian kalau dari kecil. Di luar? Iya, di luar. Gak disuruh masuk? Kan biasa kan, udah masuk ya, udah maghrib. Masuk ya udah maghrib, ada pamali, kalau ngewe. Pamali, Ya, gitu Pamali. Ada kalau ngewe katanya kan kayak gitu ya biasanya. Nah saya tuh paling seneng saya tuh sendirian. Di teras rumah sore-sore sendiri gitu. Dari situ dikasih tahu kalau saya jadinya cepat masuk gitu. Meskipun saya udah ditutup, memang harus ada yang saya lakuin kan. Saya belum sempat minta maaf karena saya baru sembuh, sakit juga kan, belum pulih benar gitu kan, belum bisa aktivitas normal gitu. Di 2020 itu tuh saya tuh jadinya ya udah diobatin lagi ke sana sampai muntah-muntah darah banyak gitu. Tapi bukan, kan kalau orang darah normal itu pasti cair ya. Iya, merah gitu kan. Ini gumpalan. Gumpalan ngegumpal gitu. Terus warnanya juga agak gelap ya biasanya. Iya biasanya gitu. Memang nggak pernah, saya kan nggak ngerasain ya. Saya cuman muntah doang, perutnya sakit. Dari situ udah nggak sadar.
Nggak sadar. Udah. Tapi waktu pas pada saat itu kan berarti kan Teh Siva udah tahu nih, kayaknya sumber masalahnya dari cowok yang itu deh. Nah, tapi sempat diikutin nggak sama cowok itu? Sempet? Sempet diikutinnya karena Seru juga ya. saya ngeblok akses. Oh, diblok-blokin semua Iya, sosial blok media. biar saya tahu mana nih, karena kan pasti terus nyari nih. Oh iya, Iya, bener. Nyari tahu ya nyari biasanya tahu, ya. iya, Oke, pasti oke, nyari oke. tahu dengan kondisi saya udah membaik atau belum segala oke. macam. Dengan cuman saya pikir ya udah nanti pun saat nanti ada hal yang buruk pasti Allah bakal liatin gitu. Iya. Dan alhamdulillahnya qadarullahnya lewat teman saya, dia menghubungi nanya kondisi saya. Kenapa harus nanya kondisi saya? Oh, iya, Ya kan iya, kalau benar. orang normal saat kita komunikasi yang ditanya tuh bukan kondisi. Dia gimana sekarang, bukan kayak begitu. Oh, iya, Tapi iya, benar. pasti orang tuh normal dia di mana sih sekarang, di mana, bukan kondisinya gimana sih. Di situ aja udah Dijanggal, bukan, iya. dijanggal, Kok tiba-tiba gitu. nanya kondisi kan? Iya gitu, padahal kan nggak ada, teman-teman saya aja nggak tahu kondisi iya, saya. iya. Saya diobatin segala macam sampai saya survive gitu, nggak ada yang tahu. Saya selalu bilang saya sakit tapi nggak bilang sakitnya apa. Oh iya, jadi teman-teman juga gak ada yang tahu sama sekali ada. ya. Nah, terus berarti pas setelah itu Teh Siva jadi tahu ya, ternyata kayaknya bisa jadi sumbernya dari yang cowok itu. Gitu ya. Karena selain dari situ, kebetulan kan saya harus ke Bandung lagi. Posisinya tuh saya mau sidang akhir. Dulu skripsi. Posisinya tuh ada 3 orang. Saya, teman saya perempuan bertiga, satu lagi laki-laki di kosan. Saya tuh di situ udah muntah-muntah. Padahal kan kita lagi ngobrol biasa gitu. Iya, iya. Itu kejadian yang saya baru tahu ternyata teman saya bisa jadi medianya. Oh. Dan saya oke. bingung gitu kenapa teman saya sampai marah matanya. Matanya merah, terus dia juga kayak orang amarah. Pas ngeliat Teh Siva tuh. Oke. Aku bilang, kamu kenapa? Aku bilang gitu, kok kita tuh udah bertiga nih cewek-cewek, kok aku muntah-muntah ya, nggak enak, kata-kata so kalian pulang aja deh, aku mau istirahat, capek gitu kan. Kita habis ngobrol, habis kumpul juga, lama-kelamaan dia ngomong, Teh Siva sekarang baca ayat kursi. Dia sendiri yang bilang, baca ayat kursi, ada yang mau masuk, tapi kayak Teh Siva nggak akan kuat, ke aku aja gitu. Dari situ teman kan saya juga mikir pasti orang-orang nggak percaya gitu hal-hal begitu, dan alhamdulillahnya dilihatin waktu ada teman-teman deket saya gitu. Nah itu sosok yang masuk, saya ingat Teh Siva tuh siapa? Kuntilanak itu yang masuknya sama genderuwo. Itu mereka masuknya itu tujuannya buat menyampaikan sesuatu atau cuma mau masuk aja ke temannya? Nyampein. Oh, apa yang disampaikan kira-kira? Boleh dikasih tau nggak kira-kira? Yang disampaikannya tuh pertama kan sebetulnya kalau genderuwo saya udah pernah lihat ya di kosan gitu. Cuman saya selalu pura-pura nggak lihat gitu untuk hal-hal begitu gitu. Saya abaikan. Tapi pesan yang disampaikannya tuh ya ngasih tahu kalau misalkan ya saya tuh lemah gitu untuk diri saya, terus juga saya harus minta maaf, dikasih tahu kalau saya udah menyinggung perasaan orang. Ya laki-laki gitu, dan saya harus minta maaf sama orang Bandung, dikasih tahu. Oh detailnya sampai tahu ya? Dan sampai detailnya. dikasih tahu ternyata saya baru sadar salah satu daleman saya hilang, dan itu tuh dikasih tahu kalau daleman saya disimpan di mana, ada di sungai yang besar. Gimana ngambilnya ya? Maksudnya dia gimana caranya ngedapetin dalemannya Teh Siva Karena gitu? kan posisinya tuh depan kosan saya tuh dulu ada jemuran. Nah di situ jemuran saya semua. Tapi saya nggak pernah ngitung kan ya. Maksud saya nggak penting banget ya saya harus menghitung gitu. Cuman saya diceritain dari situ. Dan saya cari daleman yang dimaksud apa, ternyata memang nggak ada. Oh berarti serem juga ya, bisa jadi media ya ternyata daleman juga. Oke, berarti setelah Teh Siva udah ngumpulin berbagai macam bukti, ini kan udah pasti tahu nih penyebabnya siapa, terus harus bagaimana. Nah, kira-kira sempat ngerasa ada dendam nggak atau kesel nggak sama orang itu? Lebih ke Sakit hati nggak? Sakit hati pasti ya. Pasti Maksudnya ya. lebih ke kok bisa sih, padahal kan maksudnya saya nggak pernah berbuat jahat sama orang gitu. Iya, oke. Kok bisa saya dikasih hal-hal seperti ini gitu, apa sih tujuannya gitu. Iya. Buat saya bertanya-tanya, saya harus minta maaf segimana gitu, padahal saya udah minta maaf meskipun akses saya diblok sama dia gitu. Ya saya cuma bisa berdoa sampai sekarang gitu, semoga dia dapat pasangan yang lebih baik dan semoga tidak berbuat yang seperti ini kepada perempuan di luar sana gitu, karena sangat merugikan gitu, baik secara materi, waktu, dan pikiran juga gitu.
kalau menurut saya. Iya sih itu. Tapi apa namanya, Teh Siva termasuk yang punya berhati besar ya, tepuk tangan dong. Biasa. Berarti besar gitu besar. Belum tentu semua orang tuh bisa ya memaafkan gitu ya. Ada juga kan mungkin yang berpikir kayaknya mesti gue serang balik nih gitu Iya, kan. Ada gitu juga kan mungkin yang pasti. berpikir kayak gitu Betul, kan. betul. Cuma berarti Teh Siva punya jiwa yang besar, punya hati yang besar gitu untuk Alhamdulillahnya. memaafkan. Nah, berarti ini kan tadi Teh Siva bilang nih, sekarang kan udah benar-benar tertutup nih semuanya. Berarti itu untuk proses penyembuhannya yang permasalahan soal itu udah clear berarti ya? Sebetulnya kalau secara langsung ketemu orangnya udah nggak mau ditemuin. Oke. Udah karena aksesnya kan udah nggak ada juga. nggak ada. Cuman dia masih nyari tahu saya sampai sekarang. Sampai nyari tahu kabar saya gimana, saya dekat sama siapa. Gitu. Tapi kalau gangguan gaibnya udah kelar ya? Udah clear? Kalau gaibnya alhamdulillah. Alhamdulillah, gitu. udah sembuh ya? Udah sembuh alhamdulillah sekarang. Udah bisa tidak melihat lagi hal-hal yang tidak normal Oh, ya. berarti udah ini ya. Nah, terus kalau kelebihannya Teh Siva juga sekarang udah nggak bisa ini lagi berarti. Kalau ngelihat nggak bisa, tapi kalau ngerasain nggak nyaman sering gitu. Kayak misalnya saya ke tempat kerja nih, saya tiba-tiba panas dingin gitu. Kayak saya kan kerja kebetulan sekarang juga part time juga gitu Oke. sebagai host live juga gitu di di 2 brand gitu, saya di 2 tempat. Ada satu orang yang ngasih tahu saya badan kamu sakit ya gitu. Iya, badan saya sakit, pundak saya sakit, saya bilang gitu. Iya, soalnya kamu dari tadi ditumpangin gitu. Iya, saya tahu gitu, saya ngerasain berat, tapi ya saya cukup sekarang banyak berdoa aja, minta dilindungin sama yang di atas, dan semoga apapun yang akan terjadi ke depannya, Tuhan selalu lindungin saya dan keluarga saya itu. Amin, Allahumma amin ya. Nah, berarti sekarang tuh Kak Siva yang dirasa apakah seneng sudah melewati fase itu, apakah kayak kayaknya gue mendingan atau trauma gitu dengan fase itu? Kalau trauma pasti sih ya. Pasti ya? Pasti ya, deket sama laki-laki tuh buat saya trauma. Laki-laki tuh, laki-laki. Iya. La- itu juga laki sebenarnya. iya. Cuma gondrong aja rambutnya. Iya. Oh, saya tuh traumanya lebih hati-hati lagi dalam bersikap, dalam bertindak mungkin ya, karena kadang kebaikan perempuan tuh bisa disalahartikan gitu. Baiknya kita memang kadang bisa jadi salah persepsi bahwa kita suka sama orang tersebut, bahwa nyatanya kan manusia kadang lupa bahwa berbuat baik itu harus kepada sesama, bukan berarti harus ke sesama perempuan, tapi ke semua gender juga gitu, baik laki-laki juga gitu. Itu aja sih yang buat saya lebih bijaksana lagi ke depannya. Jadi lebih mawas diri sekarang ya, betul. gitu ya. Apa namanya? Tapi seneng nggak? Senang, alhamdulillah. Alhamdulillah gitu ya. Udah bisa normal ya saya. Udah bisa saya kalau dibonceng orang nggak perlu teriak lagi ya. Tapi ini bisa ngeliat, tapi kita nggak ada yang ngeliat nih. Ini bukan orang sebenarnya. Depan ketawa semua bener-bener. Iya ya. Ini mustika ini. Oh iya. Kita taruh di sini nih. Aslinya keris ini. Oh Iya, pedang. Pedang nggak ada ya. Pernah ada tumpul aja. Oh gitu. Tapi sekarang nih Kak Siva kira-kira ada kan udah bangkit nih dari keterpurukannya nih, alhamdulillahnya. Aktivitas juga udah bisa normal lagi. Betul. Sudah mulai mengejar cita-citanya untuk jadi bisa kelar S2 gitu ya. Betul, insya Kira-kira ada goals apa lagi nih ke depannya yang mau Kak Siva capai gitu setelah semuanya udah terlewati gitu? Oke. Kalau goalsnya sih, kalau menurut saya ya lebih ke apa ya? Saya tuh paham sekarang mengenai hidup saya, tujuan hidup saya mau seperti apa gitu. Terutama jadi pembelajaran buat lingkungan sekitar saya. Oke. Makanya saya berkenan diundang ke sini ya. Sebetulnya tujuan saya itu buat ngasih peringatan buat perempuan di luar sana gitu, untuk selalu berdoa dimanapun kalian berada gitu, betul. dan selalu lebih ke kalian jangan terlalu berpikir positif dan negatif juga ya gitu. Jadi lebih ke mawas diri penting, terus juga kalau perihal jodoh, kalau menurut saya saat memang kita udah memataskan diri yang terbaik, kita bakal dikasih jodoh yang terbaik juga gitu. Nggak perlu khawatir takut nggak ada jodohnya, mungkin ya kan, kadang kan suka berpikir dengan kita dibeginikan jodoh kita tertutup, nggak usah khawatir. Apapun itu, baik rezeki baik jodoh, semuanya udah di tangan Tuhan, udah ada yang atur, dan kita tetap menjalankan sebagai umat manusia yang bermanfaat dan memang
berbuat baik aja. Yang Tuh. penting. Pokoknya apapun yang ditakdirkan Allah untukmu tidak akan pernah melewatkan. Betul. Oke, kira-kira nih Kak Siva ya mau kasih ini nggak pesan-pesan buat teman-teman di rumah ya, buat yang cewek-cewek ya Oke, seperti oke. apa gitu ya, Oh, ya, untuk boleh. menjalani hidup. Mungkin yang dulunya pernah mengalami keterpurukan, buat survive tuh gimana cara-caranya, kiat-kiatnya Kak Nah, Siva. siap-siap. Kalau buat perempuan di luar sana mungkin ya jangan terus terpuruk dengan keadaan gitu, karena memang kita tidak pernah tahu kondisi kita di atas ataupun di bawah gitu. Yang paling penting tetap menjalani kehidupan dengan baik, tetap bersyukur dan tetap sabar dan selalu kuat dan semangat untuk menjalani hidup. Jangan lupa juga doa ya. Tuh, Betul. tepuk tangan sekali lagi dong buat Kak Siva, luar biasa ya. Oke, nah teman-teman ya, ini nggak kerasa Kak Siva, kita udah di penghujung live. Tapi sebelumnya aku juga mau ngingetin lagi nih buat teman-teman, seru ya ceritanya Kak Siva ya, seru banget ya. Jangan lupa juga nih yang lagi pada belanja, yang di keranjang jangan sampai diemin aja, di payment sekarang juga mumpung promonya masih ada. Kita lagi ada promo juga Kak Siva. Oh, promo apa tuh? Kita lagi ada potongan harga di setiap pembelian paketan dasarnya dari harga normal 885.000, sekarang harganya cuma Rp315.000 aja. Wow. Ya, pokoknya subsidi promonya beda-beda. Jadi buat teman-teman ya yang udah keranjangin produk jangan lupa sambil di payment sekarang juga. Oke, sebelumnya terima kasih banyak buat Kak Siva atas waktunya. Terima kasih banyak jauh-jauh dari Bandung ke Jakarta. Nanti malam setelah dari sini balik lagi ke Bandung. Luar biasa ya, strong apa sih, strong woman ya. Strong woman ya. Woman independent ya. Oke, apa tuh DM yang punya? Oke, oh ya jangan lupa juga buat teman-teman nih yang mungkin di luaran sana yang lagi nonton, yang punya cerita yang sama kayak Kak Siva atau mungkin teman-teman yang lainnya punya pengalaman-pengalaman ya supernatural gitu ya. Apapun itu boleh, kalian boleh hubungi kita via direct message ya. Langsung kirimkan aja cerita kalian. Nanti bakal dihubungi balik sama tim kita ya. Bakal kita kasih feedback ya. Terserah mau kalian direct message di TikTok atau di e-commerce kita yang lainnya atau di akun sosial media kita juga boleh banget ya. Oke, terima kasih banyak Kak Siva. Thank you Siap, banget. terima kasih Semoga banyak. sehat-sehat selalu. Amin. Dilancarin juga S2-nya ya. Amin, Amin. insya Nanti Allah. semoga sampai di Bandung juga aman-aman aja. Amin. Ini Siap-siap. Makasih Oke, banyak. sekali lagi tepuk tangan lagi dong buat Kak Siva ya. Luar biasa ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah menemani kita selama 1 jam. Terima kasih juga yang udah komentar. Terima kasih yang udah tap-tap layar. Dan jangan lupa juga di follow akun kita biar kalian gak ketinggalan update terbaru seputar promo yang sedang berlangsung atau keseruan program dari Benings Klinik Indonesia. Oke, akhir kata di sini aku Adit pamit undur diri. Dan saya Siva. Sampai ketemu lagi di program Kliwon berikutnya. Aku bangga, aku bening, aku bening, aku bangga karena wajah bening, wajah Indonesia. Assalamualaikum semuanya, terima kasih banyak.